Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita juga sudah berada di dalam 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Rasulullah. Marilah kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman
habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Masih halaman 114 pas judul. Nah, baris ke-6 dari bawah. Halaman 114 baris ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muzakki, adab orang yang mengeluarkan zakat. Jadi kita semua tahu zakat itu wajib bagi kaum muslimin yang mampu melaksanakan pembayaran zakat. Kalau tidak bayar zakat, hukumnya dosa besar dan hartanya kotor. Kalau hartanya kotor, akan merusak harta-harta yang bersih. Jadi penghasilan kita yang kita dapat dari cara yang bersih, dari cara yang dihalalkan oleh Allah, masih harus dikeluarkan zakatnya untuk membersihkan dari kekotoran tersebut. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan zakat, harta yang kita miliki meskipun caranya halal, ada yang kotornya. Nah, yang kotor tersebut akan menyebabkan rusaknya harta kita terus-menerus. Bisa kena musibah, bisa kena penyakit, bisa kena yang tidak kita sukai, hadirin sekalian. Jadi akan merusak harta kita. Maka kalau kita wajib mengeluarkan zakat, kita harus mengeluarkan zakat. Karena tidak mengeluarkan zakat, hukumnya dosa besar, hadirin sekalian. Sekarang adab orang yang berzakat, hadirin sekalian. Wa min adabil muzakki, di antara yang termasuk adabnya orang yang berzakat, allati tata'akkadu alaihi, yang merupakan sunnah muakkad bagi orang tersebut. Ayyakuna thayyiban nafsi, hendaklah orang tersebut thayyiban nafsi, dengan hati yang bersih. Jadi mengeluarkan zakat itu dengan hati yang bersih, dengan keikhlasan hati, tidak dengan tujuan-tujuan dunia, tidak dengan ingin dipuji oleh orang lain, biar dianggap kaya lalu dia ngeluarin zakat seolah-olah dermawan, padahal itu wajib, hadirin sekalian. Yang wajib itu berarti keperluan orang yang mengeluarkan. Maka dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesenangan, hadirin sekalian, bi ikhrajiz zakati, ketika mengeluarkan zakat. Jadi ketika mengeluarkan zakat harus dilakukan dengan hati yang bersih, farhan, dengan kesenangan, masruron, dengan gembira, mustabsyiron, dengan penuh semangat dan gembira, mumtannan lil mustahiqi, memberikan anugerah kepada orang yang berhak, biqabuli zakatihi minhu, dengan memberikan zakat kepada orang tersebut, hadirin sekalian. Jadi dengan penuh kesenangan, dengan penuh kegembiraan, bukan dengan terpaksa, hadirin sekalian, bukan dengan rasa berat, tetapi dengan kesenangan dan keikhlasan. Tidak ada tujuan-tujuan dunia, hadirin sekalian. Tujuan dunia misalkan ingin mendapat penilaian baik dari orang lain, ingin dianggap pemurah, ingin urusannya nanti dibantu oleh orang lain. Itu tujuan-tujuan dunia yang menyebabkan nilai ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
ghairu manin alaihi biha, tanpa mengungkit-ungkit, membicarakan pemberian biha dengan zakat tersebut. Jadi jangan kita berzakat lalu kita ungkit-ungkit, si fulan kan maju karena zakat mal saya dikasih ke si fulan, lalu si fulan usahanya bisa maju. Nah, itu namanya mengungkit-ungkit, hadirin sekalian. Bisa saja pahalanya hilang di sisi Allah karena kita membicarakan kebaikan-kebaikan dengan tujuan riya, hadirin sekalian. Jadi tidak boleh kita mengungkit-ungkit, membicarakan sehingga orang yang menerimanya merasa nggak enak dengan pembicaraan kita, hadirin sekalian. Maka itu namanya manin, hadirin sekalian, dan itu menyebabkan pahalanya gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, hadirin sekalian. Fa innal manna, karena sesungguhnya mengungkit-ungkit pemberian, bis sodaqati, dengan sodakoh, maksudnya zakat. Sodakoh itu kadang-kadang maknanya zakat, hadirin sekalian. Kadang-kadang maknanya sodakoh itu sendiri. Mengungkit-ungkit sodakoh maupun zakat, muhbitun, menyebabkan gugur lisawabiha, pahala zakat tersebut, hadirin sekalian. Jadi membicarakan kebaikan kita dengan niat ingin dipuji, gugur pahalanya, hadirin sekalian. Membicarakan kebaikan kita, niatnya benar, tidak gugur pahalanya. Contohnya kita membicarakan kebaikan kita agar orang lain berbuat baik juga, sama seperti kita, niatnya benar. Nah, itu pahala nggak gugur, hadirin sekalian. Saya tiap malam tahajud, tujuannya biar orang lain ikut tahajud, maka itu bagus, hadirin sekalian, agar orang lain ikut tahajud. Saya bersedekah sekian, tujuannya biar orang lain ikut bersedekah juga sekian atau lebih besar, atau minimal bersedekah. Maka tujuan yang baik, membicarakan kebaikan, itu tetap dapat pahala, hadirin sekalian. Tapi kalau membicarakan kebaikan tujuannya ria, tujuannya pamer, tujuannya ingin mendapatkan penilaian baik, ibadahnya sia-sia, hadirin sekalian. Maka harus kita perhatikan terhadap pembicaraan kita, tujuannya itu baik atau buruk, hadirin sekalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sodakoh kamu, maknanya zakat kamu, bil manni, dengan membicarakan, dengan mengungkit-ungkit kebaikan, wal adza, dan menyakiti hati penerima. Jadi menyakiti hati penerima sehingga tersinggung, meskipun kita memberi, ibadah nilainya nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dosa. Kita ngasih sambil menghina, maka ngasihnya enggak bernilai, menghinanya dosa, hadirin sekalian. Begitu juga membicarakan kebaikan, lalu yang mendapatkan zakat jadi merasa enggak enak, pahalanya hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau kita berzakat ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, anggap buat buang kotoran. Orang kalau buang kotoran, hadirin sekalian, nggak pengen dilihat-lihat lagi, udah dibiarkan begitu saja. Nah, begitulah kalau kita berzakat, hadirin sekalian, maka akan terasa tenang hati kita, hadirin sekalian. Al-Baqarah ayat 264. Wala yang bagi, tidak baik, lil muzakki, bagi orang yang berzakat, ayyakuna karihan, melaksanakannya dengan terpaksa. Dia membenci zakat, lalu dia melaksanakan pembayaran zakat dengan terpaksa. Li ikhrajiz zakati, ketika mengeluarkan zakat. Jadi tidak baik bagi orang yang berzakat mengeluarkan zakatnya dengan terpaksa, karena yang tidak dizakatkan itu adalah kotoran,
Masa orang ngeluarin kotoran terpaksa, hadirin sekalian? Nggak ada orang yang buang air besar maupun air kecil terpaksa. Pengennya segera dikeluarkan, hadirin sekalian. Nah, begitulah sikap kita terhadap zakat, hadirin sekalian. Jadi harta harus kita hitung. Setelah itu sampai nisab atau tidak. Kalau sampai nisab berarti wajib zakat. Berarti kita keluarkan zakatnya, hadirin sekalian. Di antaranya adalah kepada fakir miskin, hadirin sekalian. Wal yahzar, hati-hatilah min zalika, dari yang demikian itu. Hati-hatilah jangan sampai mengeluarkan zakat dengan terpaksa. Mengapa demikian? Fa innahu, karena sesungguhnya mengeluarkan zakat dengan terpaksa itu min sifatil munafikin, termasuk sifatnya orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik di zaman khilafah, hadirin sekalian, di zaman khilafah itu kan zakat wajib, hadirin sekalian. Zakat itu ditagih, hadirin sekalian. Nah, orang-orang munafik itu mengeluarkan zakatnya dengan terpaksa. Dia berat tapi harus dikeluarin. Nah, kita umat Islam jangan sampai mengeluarkan zakat dengan terpaksa, tetapi dengan keikhlasan hati, dengan penuh kegembiraan dan kesenangan. Sama seperti kotoran kita hilang, kita senang. Nah, itulah hendaklah ketika kita mengeluarkan zakat, hadirin sekalian. Karena mengeluarkan zakat dengan terpaksa itu adalah sifat dari orang-orang munafik, hadirin sekalian. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka, tentang orang-orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan orang munafik di dalam firman-Nya, wala ya'tuna sholata illa wahum kusala, mereka tidak mendatangi sholat kecuali dengan penuh rasa malas. Jadi orang-orang munafik itu kalau sholat berat banget, terpaksa, hadirin sekalian, dengan penuh rasa malas. Sholatnya penuh rasa malas, itu ciri orang munafik. Nauzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Jadi kita harus bisa merasakan nikmatnya sholat. Baru kita sholat itu tidak dengan terpaksa. Awal-awal kita paksa dulu diri kita, rajin sholat, sampai istiqomah, maka kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Saat itu tidak dengan terpaksa lagi, hadirin sekalian. Dan itu butuh proses. Dan orang munafik sholatnya itu dengan penuh rasa malas, hadirin sekalian. Wala yunfikuna illa wahum karihun, dan mereka tidak berinfak kecuali dengan terpaksa, kecuali mereka terpaksa mengeluarkannya, hadirin sekalian. Jadi ciri orang munafik di dalam ayat ini adalah sholatnya berat, sholatnya malas, mengeluarkan zakatnya dengan terpaksa, hadirin sekalian. Maka kita mengeluarkan zakat dengan penuh kesenangan, dengan penuh kegembiraan. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah-ibadah itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Kita mau sholat, nggak sholat, Allah tidak rugi, tidak untung. Tapi kita yang nggak sholat rugi, hadirin sekalian. Kita mengeluarkan zakat atau tidak, kita puasa atau tidak, Allah tidak rugi dan tidak untung, hadirin sekalian. Tapi yang puasa itu yang beruntung, mengeluarkan zakat itu beruntung. Yang tidak puasa itu yang rugi, yang tidak berzakat itulah yang rugi, hadirin sekalian. Jadi tidak, ibadah itu tidak menguntungkan Allah, tetapi menguntungkan orang yang melaksanakannya, hadirin sekalian. Banyak manfaat-manfaat dari ibadah, hadirin sekalian. Banyak hikmah-hikmah dari ibadah, hadirin sekalian. Maka melaksanakan ibadah harus dengan keikhlasan dan penuh kesenangan, hadirin sekalian. Jadi ibadah kita harus dengan penuh kesenangan, tidak dengan terpaksa, hadirin sekalian. Wa arada bil infaq, Allah menghendaki dengan lafaz infak di sini, maksudnya lafaz yunfiquna.
ada kata yunfikuna. Allah menghendaki makna infak di sini, hahuna di sini adalah ikhrajaz zakati, yaitu mengeluarkan zakat. Jadi yang dimaksud dengan infak di sini adalah mengeluarkan zakat. Jadi orang kafir itu sholatnya malas, mengeluarkan zakatnya terpaksa, hadirin sekalian. Maksud saya orang munafik itu, hadirin sekalian. Nah, kita jangan sampai meniru ciri orang munafik, hadirin sekalian. Wa arada bil infaq hahuna ikhrajaz zakat. Wa arrafa subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu annal munafiqa, bahwa orang munafik itu qad yusalli, kadang-kadang salat, walakin ma'al kasali, tetapi dengan rasa malas. Wa qad yuzakki, kadang-kadang orang munafik itu berzakat, walakin ma'al karahiyati, tetapi dengan perasaan terpaksa, hadirin sekalian. Dia nggak suka berzakat tapi terpaksa berzakat, hadirin sekalian. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut, hadirin sekalian. Barang siapa yang menyerupai orang munafik, dia termasuk munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jangan meniru tingkah laku orang munafik. Tingkah laku orang munafik itu sholatnya malas, zakatnya terpaksa. Di antara ciri orang munafik lagi suka berbohong, suka ingkar janji, dipercaya berkhianat. Itu adalah ciri dari orang-orang munafik. Jangan sampai kita orang yang beriman ini melakukan ciri dari orang-orang munafik, nanti kita dikategorikan oleh Allah sebagai orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita hindari bohong, kita hindari ingkar janji, hadirin sekalian, dan kita hindari juga dipercaya lalu berkhianat. Kita usahakan tidak meniru daripada orang-orang munafik, hadirin sekalian. Alinea berikutnya, wa min adabihi, dan diantaranya, dan diantara adab-adab muzaki, orang yang mengeluarkan zakat adalah ayyukhrijaz zakatu, zakat itu dikeluarkan. Ayyukhrijaz zakata, dia mengeluarkan zakat, min ajwadi malihi, dengan hartanya yang paling bagus. Jadi mengeluarkan zakatnya itu hartanya yang paling bagus. Kalau misalkan senisab itu sekian, misalkan dia mengeluarkan zakatnya 2 juta, kita tambahkan menjadi 3 juta. Itu namanya yang paling bagus, hadirin sekalian. Kalau zakat fitrah beras, beli beras yang paling bagus, zakatkan, hadirin sekalian. Itu lebih bagus. Jadi kita makan biasa-biasa, giliran zakat beli berasnya yang paling bagus kita zakatkan. Nah, itu adabnya, hadirin sekalian. Jadi zakat fitrah yang bagus adalah beli beras yang paling mahal, zakatkan, hadirin sekalian. Nah, itu adalah yang paling bagus, hadirin sekalian. Wa dzalika afdalu, dan itu adalah lebih utama. Jadi yang lebih bagus itu lebih utama. Wal wajibu, adapun yang wajibnya adalah al ikhraju minal wasati, mengeluarkan dari yang pertengahan, yang sesuai yang kita makan. Kita makan beras bagus, kita makan beras yang bagus, maka wajib mengeluarkan beras yang bagus, hadirin sekalian. Kita biasa makan beras bulog, hadirin sekalian, kita mengeluarkan beras bulog nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengeluarkannya lebih bagus dari yang kita makan, itu lebih utama, hadirin sekalian, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat zakat yang paling bagus, buat makan sehari-hari seadanya, nah itu lebih dicintai oleh Allah. Tapi kalau kita biasa makan yang bagus, ya memang harus yang bagus yang kita keluarkan, hadirin sekalian. Nggak boleh kita makan berasnya Pandan Wangi, Rojo Lele, lalu kita beli beras yang murah lalu dizakatkan. Nah, ini dosa, hadirin sekalian, nggak sesuai dari standar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita biasa makannya
beras bulog, beras yang murah, kita zakatnya beras yang murah sesuai kita makan boleh. Kita belinya rojo lele buat zakat, lebih bagus lagi hadirin sekalian. Jadi untuk Allah berikan yang bagus hadirin sekalian. Jadi kita bukan ngasih fakir miskin, ini kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berasnya kita kasih kepada fakir miskin hadirin sekalian. Kita cari yang bagus. Wa amma ikhrajur radi'i, adapun mengeluarkan yang buruk, fa ghairu jaizin, maka itu hukumnya tidak boleh, illa kecuali ayyakunal malu kulluhu kadzalika, kecuali harta yang kita miliki memang harta yang jelek, memang beras yang kita miliki yang kita makan sehari-hari itu yang jelek, lalu kita keluarkan yang jelek, itu hukumnya boleh hadirin sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tatayammamul khabitha minhu tunfiqun, janganlah kamu pilih-pilih yang buruk dari harta yang akan kamu infakkan. Jadi jangan kamu pilih-pilih yang buruk dipilih, ini buat orang, yang bagus buat sendiri, yang buat orang, buat infak yang jelek. Jangan seperti itu hadirin sekalian. Tapi kita pilih yang bagus untuk ibadah kepada Allah, kita keluarkan untuk zakat, lalu untuk sendiri apa adanya hadirin sekalian. Maka kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal wajibi, di antara yang termasuk yang wajib ala mukhrijiz zakati, bagi orang yang mengeluarkan zakat adalah alla yufarriquha ala muqtado hawan nafsi, tidak membagikannya berdasarkan menurut hawa nafsu. Jadi membagikan zakat nggak boleh berdasarkan hawa nafsu kita, tetapi harus sesuai ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Ada 8 mustahik yang wajib kita berikan. Itu kalau ada semua, kalau nggak ada semua ya utamanya fakir miskin, diantaranya itu yang selalu ada, dan lain sebagainya hadirin sekalian. Jadi mengeluarkan zakat harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan keinginan kita sendiri hadirin sekalian. Si A dikasih aja deh karena dia baik banget, nah itu nggak boleh hadirin sekalian. Padahal kaya, nah itu nggak boleh hadirin sekalian. Bal ala muwafaqatil kitabi was sunnah, tetapi harus sesuai petunjuk, muwafaqah, sesuai Al-Quran dan Sunnah hadirin sekalian. Wa minat tafriqi, di antara pembagian ala muqtado hawan nafsi, yang mengikuti hawa nafsunya adalah, contohnya adalah ayyaqtasso bi zakatihi aw bi syai'in minha, mengkhususkan zakat atau sebagian dari zakat, minal mustahiqina man tahsululahu minhu manfaatun dunyawiyatun, diberikan kepada orang yang memberikan manfaat keduniaan, min khidmatin, berupa bantuan, wa nahwiha, dan semisalnya. Jadi kita tidak boleh memberikan zakat itu kepada dengan niat orang tersebut, nih kalau saya kasih si fulan nih, dia membantu saya nih, lalu kita kasih ke si fulan, padahal dia tidak berhak hadirin sekalian. Maka tidak boleh berdasarkan hawa nafsunya hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk senantiasa mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengeluarkan zakat, diberi kemampuan untuk senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.